Engkau Allah yang baik bagi kami. Kasih-Mu tak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami puji sembah Engkau, Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami mau berkatakan dalam nama Yesus, setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap permasalahan kami semua selesai, dan kami akan dipakai menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa. Berbicara Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu, biar kami boleh melihat hanya kemuliaan Tuhan. Bukanlah pribadi lepas pribadi, tapi hanya Tuhan Yesus yang kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, pindah ke depan aja. Ya, shalom, pindah ke depan. Ini kosong, ini kosong. Ayo, pindah ke depan. Ayo, pindah ke depan, jangan malu-malu. Biar kita dekat aja. Kita dekat di hati dan dekat di posisinya masing-masing. Ya, duduk aja di depan. Ya, maju oke, ya maju ya. Posisi aja di depan. Ya, konsentrasi di depan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi sewaktu menyembah Tuhan, siang hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Jangankan tadi waktu saya pertama kali masuk tadi pagi, kan udah lama ya saya nggak kemari ya. Ini pertama kali sejak 6 bulan yang lalu kalau nggak saya datang kemari. Ya, tapi saya ketika tadi masuk saya merasakan hadirat Tuhan. Dan memang berarti selama ini apa yang dilakukan di sini, kita berdoa sekalipun mungkin secara jumlah kita semakin sedikit karena ada beberapa orang yang pindah ke satu tempat dan lain hal, tapi saya merasa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Makanya tadi saya WA sempat Pak Raffles tadi saya WA, puji Tuhan, tadi saya masuk ke tempat ini saya merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih buat pengorbanannya. Jadi semua teman-teman yang datang ke tempat ini, dari manapun teman-teman datang, dari kantor manapun, ke tempat ini yang mungkin hari ini juga merasa capek dan segala macam, tapi yakin dan percayalah bahwa ketika teman-teman datang ke tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan punya rencana. Tidak ada suatu hal yang kebetulan ketika Bapak, Ibu semua datang ke tempat ini. Contohnya seperti Saudara Lydia tidak lagi bergabung bersama kita, tapi dia tetap datang ke tempat ini. Dan mungkin juga ada teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi yakin percayalah. Kita datang ke tempat ini bukan karena ingin Tuhan memberkati kita, tapi karena Tuhan sudah memberkati kita kok. Gitu loh. Bukan datang ke tempat ini supaya kita diberkati, salah. Gitu. Kita datang ke tempat ini karena Tuhan udah memberkati kita. Sebelum daripada ini, bahkan ketika Bapak Ibu bangun pagi hari, ketika menghirup udara segar, itu sebenarnya Tuhan udah kasih berkat buat kita. Cuman kita suka lupa. Gitu loh. Kenapa? Karena yang kita lihat itu adalah suatu berkat-berkat yang luar biasa aja. Kalau ketika kita misalnya dapat tambahan gaji, atau dapat tambahan promosi, atau misalkan kita dapat sesuatu dan segala macam yang berbau tentang materi, atau segala macam tentang dunia, kita merasa bahwa itulah diberkati Tuhan. Saya berkata pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bukan itu saja berkat Tuhan. Berkat Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Itu loh, ya. Pahami semua hal itu supaya kita bisa mengerti, supaya kita itu ke Tuhan itu nggak hanya terus-menerus menuntut gitu. Tuhan kenapa ya aku nggak diberkati dan segala macam. Oh jangan salah, Tuhan bisa bilang dari surga loh, aku udah banyak loh memberkatimu, masa kau nggak sadar gitu loh. Itu juga saya rasakan. Tapi hari-hari ini saya mulai belajar bahwa setiap apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, bahkan masalah pun, saya berusaha untuk mengucap syukur. Belajar dari Ayub. Ya, Ayub dalam persoalan kan nggak ada ya, semua kita di sini nggak ada yang seperti Ayub kan persoalan. Ada yang seperti Ayub di sini persoalannya? Nggak ada kan? Tapi Ayub bisa mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pikir-pikir kok bisa ya ini orang berkata seperti itu? Gitu loh, keluarganya diizinkan Tuhan untuk meninggal dunia, harta bendanya semua diizinkan Tuhan untuk hilang.
Itu, tapi ketika itu terjadi, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, dan dia berkata, Tuhan memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sejenak ketika saya baca firman ini, saya berpikir, kenapa ya Ayub bisa seperti itu? Bagaimana mungkin seorang Ayub yang sangat diberkati Tuhan dengan segala apapun yang dia punya, bahkan melebihi daripada orang-orang kaya hari-hari ini, itu bahkan mungkin orang kaya dunia pun saat ini yang terkaya pun mungkin tidak ada yang maksudnya seperti kaya Ayub, tapi Ayub bisa berkata demikian. Tapi Ayub bilang di ayat sebelumnya, nanti saudara bisa baca di Ayub itu, aku datang dengan telanjang dan aku kembali juga dengan telanjang. Menandakan bahwa apa yang saudara pakai dan apa yang ada pada kita hari ini, dan apapun kemampuan kita saat ini, hari ini datang ke tempat ini juga sebenarnya berkat Tuhan. Gitu loh. Supaya apa saya berkata seperti ini? Supaya pemikiran kita itu tentang berkat Tuhan itu jangan terlalu melulu tentang hanya yang berbau dengan materi dan segala macam. Tuhan udah memberkati kita dan sudah selayaknya lah kita datang kepadanya. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya. Hari ini saya akan bawa bukan tentang Ayub. Saya akan bawa sharing firman Tuhan yang berjudul tenanglah dalam pergumulan. Kenapa saya harus menyampaikan ini hari ini? Karena saya merasa banyak dari kita, mungkin teman-teman semua merasa sudah mulai panik ya dengan kehidupan ini gitu ya. Kenapa kehidupan ini Pak nggak menentu Pak? Ya saya tahu, saya juga mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi bukan berarti ketika Pak Dian misalnya mungkin dalam artian secara penglihatan saudara udah menjadi atasan saudara, atau mungkin lebih secara materi dan segala macam, terus saudara mungkin berkata bahwa ya Pak Dian sih nggak ada masalah. Enggak. Sebenarnya kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan makin tinggi pohonnya itu makin kencang anginnya gitu ya. Jadi kira-kira Pak Jokowi pun pasti besar masalahnya. Cuman kalau kita tahu bahwa semua masalah orang itu ya pasti berat. Nah, saya mau berkata kenapa hari ini saya bawakan firman ini, karena saya pengen semua Bapak Ibu semua yang hadir di sini, teman-teman semua di sini, mari kita sama-sama untuk tenang dalam hadirat Tuhan. Kita nggak usah sibuk-sibuk cari kemana ketenangan. Ada yang pergi ke Brastagi, ada yang pergi ke Prapat, ada yang pergi kemana-mana untuk mencari ketenangan. Katanya sekarang itu bahasa gaulnya healing. Mau kemana? Mau healing dulu katanya. Sebenarnya healing itu nggak usah dicari kemana-mana Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke kamar, kemudian berdoa di bawah kaki Tuhan, itulah yang namanya healing. Jadi healing itu healing yang gratis gitu loh, maksudnya ya. Healing gak usah keluar uang dan segala macam, itulah yang namanya healing gitu loh. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau healing gak usah pergi ke Prestagi, gak usah pergi ke Prapat. Tapi kalau memang pengen mau pergi sama keluarga, silakan, bukan dilarang ya. Ya silakan, kapan jahit segala macam, ya silakan ya, itu gak dilarang. Cuma maksud saya, ya healing itu sebenarnya ada di dalam Tuhan. Ketika kita datang hari ini Bapak Ibu semua datang ini sebenarnya healing gitu loh. Ya sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misal teman-teman nanti ada ketemu teman yang mungkin belum datang kemari karena misal nggak bisa bareng-bareng dengarkan sharing dari saya, kan kita ada di YouTube dan segala macam, ya udah bilang ngapailah kita jauh-jauh ke Prestagi hari Sabtu besok, datang aja kita kemari, kita healing bersama-sama di dalam Tuhan, karena kuasanya jauh lebih luar biasa. Ke Prestagi mengeluarkan uang, ini nggak mengeluarkan uang malah dapat berkat, pulang dapat berkat, kan luar biasa kalau kita dekat sama Tuhan. Kira-kira gitu ya. Oke, kita buka Matius 14 ayat 22 sampai 23. Itu ceritanya tentang Yesus berjalan di atas air. Coba nanti kita baca dari ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, kira-kira dari sini saudara bisa baca ya kan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Kira-kira yang menyuruh murid-muridnya naik ke perahu siapa? Siapa yang menyuruh murid-muridnya naik ke perahu? Tuhan Yesus ya kan. Jadi ya gitu, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita merasa bahwa segala sesuatu itu ya sebenarnya ada bagian dari situ yang Tuhan suruh lakukan. Contohnya nih misalnya pekerjaan saudara. Dulu pekerjaan saudara sebelum saudara terima, saudara doakan gak pekerjaan itu? Maksudnya Pak, saya berdoa Pak supaya saya diterima di Natio, atau ada yang gak berdoa gitu? Ada. Rata-rata kita semua berdoa ya supaya kita diterima di suatu perusahaan. Nah contohnya ya seperti itu suatu pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Sama seperti murid-murid disuruh Tuhan, pergilah ke tengah. Itu siapa yang suruh? Tuhan yang suruh. Jadi sesimpel kalau Tuhan yang suruh, lakukan. Kalau pekerjaan ini adalah hasil daripada doamu, ya lakukan dengan baik. Pasti Tuhan akan bertanggung jawab. Nanti saudara lihat di ayat-ayat berikutnya, itu kan udah tahu ya gimana ceritanya ini, ada angin ribut dan segala macam, benar ya? Udah tahu ya. Sekalipun ada angin ribut, Tuhan pasti bertanggung jawab. Jadi kalau hari ini pekerjaanmu mengalami suatu masalah, Pak kayaknya pekerjaanku masalah terus deh Pak, kayaknya tekananku makin besar dan segala macam,
Ada juga yang mungkin yang sedang berkeluarga, kok saya Pak berkeluarga ini banyak masalah Pak, nah mertua dan segala macam. Sekarang saya tanya, waktu bapak ibu misalnya berdoa, waktu mengucapkan janji nikah itu bersama dengan suami atau pasangan saudara, saudara berdoa enggak? Berdoa kan? Ya kalau berdoa ya udah, yakinkanlah, serahkanlah pada Tuhan segala sesuatunya, bahwa apapun yang keluargaku alami ke depan, apapun pekerjaan aku alami ke depan dan segala macam, aku serahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Sesimpel itu. Sama seperti ketika ayat 22 dikatakan, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Dan setelah orang banyak itu, ayat 23, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, lalu kemudian pada saat murid-muridnya disuruh menyeberang, menaiki perahu itu, murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus enggak? Bersama dengan Tuhan Yesus enggak? Bersama dengan Tuhan Yesus enggak? Enggak ya. Jadi sudah bisa dikatakan, memang ketika kita dalam berjalan dengan hidup ini, seringkali kita merasa Tuhan itu absen dalam hidup kita. Pernah merasa nggak Tuhan absen dalam hidup kita? Sering ya? Ya saya juga kayak gitu. Kok Tuhan kok kayak nggak jawab doa saya ya? Kok misalkan Tuhan kayak nggak peduli ya sama saya? Saya mau katakan bahwa itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kenapa? Supaya kita mencari Dia. Tahu nggak misalnya anak-anak bayi, misalnya kita bicara anak bayi ya. Anak bayi itu kalau misalnya masih dia kecil, itu kan pasti ditemani ya sama orang tuanya kemana-mana temani. Tapi kalau dia udah beranjak dewasa, dia ditinggal nggak? Tapi ketika dia ditinggal, orang tuanya merasa nggak bahwa itu yang ditinggalnya aman? Aman kan? Makanya dia berani ninggalkan kan? Nah itulah Tuhan. Tuhan kita itu Bapa yang baik. Sekalipun mungkin kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, atau Tuhan absen dalam hidup kita karena memang Tuhan ingin mendewasakan kita. Apakah ketika misalkan kita dalam posisi absen dalam hidup kita, kita masih mencari Tuhan atau enggak? Itulah maksudnya. Kan nggak mungkin kan kita misalnya anak kecil nih dikasih misalnya makanan yang lembek-lembek, nanti ada di Alkitab, saya lupa ayatnya di mana, tapi intinya ketika iman kita sudah mulai melanjak dewasa, maka kita akan dikasih oleh makan makanan yang berat gitu loh. Jadi sebenarnya pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita ini, itu pun sebenarnya kalau kita bisa melihat dari cara pandang Kristus, semuanya itu akan membuat suatu kesaksian dalam hidup kita. Sebab Tuhan kan tidak pernah berjanji langit menjadi biru. Tuhan berarti gak berjanji juga kalau kita lepas dari masalah. Nanti teman-teman buka di Mazmur 32 ayat 40 kalau saya gak salah, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan ia dari semuanya itu. Menandakan apa? Ya, kalau saudara hidup di dalam jalan Tuhan, yang namanya masalah itu pasti ada. Mau saudara hidup di jalan Tuhan, mau gak hidup di jalan Tuhan, pasti namanya masalah ya ada. Cuman orang yang benar, yang hidup di jalan Tuhan, Tuhan melepaskannya dari semuanya itu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi sulit untuk dilakukan. Ya, saya tahu. Nah, makanya saya hari ini sharing firman kepada teman-teman supaya teman-teman tuh jangan hilang percaya. Jangan merasa aku lupa udah datang ke House of Grace setiap hari Jumat, tapi masalahku tetap banyak dan segala macam. Percaya dan yakinlah kalau memang persoalan yang kau hadapi itu diizinkan Tuhan terjadi, dan itu bukan karena kesalahan atau karena dosamu. Contohnya nih misalnya ya, kita ngambil uang, terus habis itu kita dalam tanda kutip di PHK, itu salah siapa? Salah kita. Nah itu terima konsekuensinya, karena Tuhan adalah Allah yang adil. Kalau kita berdosa ya terima konsekuensi. Tapi dalam hal kita tidak melakukan dosa, terus kemudian ada masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya percaya dan yakinlah bahwa Tuhan akan melepaskan saudara dari semua itu. Itu loh, pengertian akan Tuhan itu ya harus diubah. Demikianlah Bapa kita. Ya, kemudian ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal berbicara yang tadi saya bilang, terkait masalah pekerjaan, bahkan pelayanan. Ya kan? Kalau hari-hari ini kita udah pelayanan, mungkin misalnya di gereja atau di House of Grace atau dimanapun juga, sama seperti tadi yang saya sampaikan sama Kevin tadi, tujuan kita ini kan bukan melayani manusia. Tujuan kami ini yang di sini itu bukan melayani bapak-bapak, tapi melayani Tuhan. Cuman kan kita kan memang harus sharing firman, itu kan yang Tuhan suruh dan segala macam. Jadi intinya adalah apapun pekerjaanmu hari ini, sekalipun mengalami angin sakal, apapun kehidupanmu selama ini, sekalipun dalam keluargamu mengalami angin sakal dan segala macam,
maju terus gitu loh. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan yang suruh kita pergi, ketika Tuhan yang suruh kita melakukan segala suatu pekerjaan apapun, yakinlah Tuhan pasti bertanggung jawab atas persoalan yang kita hadapi. Jadi badai taufan itu di hati kita boleh tetap terjadi, tapi biarlah kiranya kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita masuk ke ayat 25. Ya, kita baca sama-sama. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya kan? Itu dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tahu nggak saudara, itu jam 3 malam itu udah berapa jam mereka ada di atas air? Bisa tahu nggak? Kira-kira berapa jam mereka di dalam air itu kira-kira? Memang nggak disebutkan di sini berapa jam. Tapi saya beranggapan bahwa mereka itu udah hampir 9 jam. Kenapa? Karena di ayat 22 dikatakan, di ayat 23 dikatakan ketika hari sudah mulai malam. Berarti hari sudah mulai malam berbicara itu berarti kurang lebih sekitar jam 6 sore. Kemudian di ayat ke-25 dikatakan kira-kira jam 3 malam. Berarti antara jam 6 pagi sore sampai jam 3 malam itu ada 9 jam. Kalau misalkan 9 jam mereka ada di situ gitu ya. Itu dalam posisi yang diombang-ambingkan, saudara bayangkan dan segala macam. Itu gimana perasaannya gitu maksudnya. Saudara nih misalnya contohnya menunggu jawaban doa, permasalahan saudara tetap ada dan segala macam. Lama kali Pak saya menunggu dan segala macam. Iya saya tahu. Tapi cerita ini seakan-akan bercerita kepada kita. Mereka pun 9 jam loh diombang-ambingkan. Pernah naik kapal? Pernah? Ya, pernah naik pesawat? Pernah. Coba 5 menit aja digoncang-gancing gimana? Stres kan? 9 jam loh mereka digoncangkan. 9 jam loh saudara mereka diombang-ambingkan. Jadi cerita ini sebenarnya merefleksikan kepada kita sebagai orang yang dalam Tuhan bahwa ya memang murid-murid mengalami hal tersebut. Sama seperti kita pun mengalami hal tersebut. Itu 9 jam. Bayangkanlah mungkin 9 tahun ada yang belum dijawab doanya. Mungkin bagi sebagian orang 9 jam itu mungkin bisa berkata 9 tahun. Mungkin bagi sebagian orang lagi 9 jam itu bisa berarti 4 tahun. Mungkin 9 jam itu bisa berarti mungkin 20 tahun. Diombang-ambingkan dalam suatu masalah. Dan seperti itu dan seterusnya. Terkadang memang mujizat ya. Mujizat kita berdoa untuk mujizat. Iya saya tahu. Dan itu sangat kita berdoa karena bagi Tuhan tidak ada mustahil, betul. Tapi kan gak semua mujizat itu datang secara instan. Benar gak? Benar ya? Kita kan bicara secara reality ya. Dan mujizat gak datang secara instan. Dan seharusnya apa yang kita lakukan ketika mujizat tidak datang secara instan? Berarti kita harus tetap percaya. Sekalipun mujizat itu belum datang dalam hidup kita. Gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan menjawab mujizatmu melalui suatu hal yang berbeda. Tapi saudara harus percaya dan yakin. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia, rancanganku adalah bukan rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Berarti kalau misalnya saudara menemukan suatu jawaban yang lain daripada doa saudara jangan gentar hati dan segala macam. Doaku gak dijawab-jawab. Belum tentu, jangan-jangan doamu sudah dijawab Tuhan, tapi caramu yang lain. Contohnya misalnya ada yang bergumul dengan jodoh misalnya. Aku maunya sama si itu Pak. Kita berdoa, tiba-tiba gak nikah sama dia. Padahal kayaknya udah sangat dekat dan segala macam. Mungkin, ya saya gak bisa mengotak-atik yang namanya kedaulatan Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan gak menjadikanmu sama dia itu karena Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Bisa paham situasi itu ya? Ya, jadi jangan kita merasa bahwa ketika doa kita gak dijawab, terus kita merasa bahwa oh Tuhan gak mau jawab doaku, Tuhan jauh dariku. Enggak, gitu loh. Saya mau katakan hari ini pada saudara, Tuhan gak pernah tinggal diam terhadap anak-anaknya yang datang kepadanya. Enggak. Bapa kita itulah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengetahui segala apapun yang kau butuhkan. Bahkan yang tidak kau butuhkan pun Bapa akan sediakan. Hanya saja Tuhan tahu mana yang terbaik. Karena tidak mungkin seorang bapa memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Siapa di sini kita yang tahu bahwa yang kita minta itu adalah roti? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan kadang-kadang gak kasih. Karena yang kita minta itu ya jadi ular, bukanlah roti. Tapi kita komplain, iya kan gini-gini, ya kan. Namanya manusia, saya tahu. Tapi ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan, janganlah hilang percaya. Tetaplah tenang dalam Tuhan dan gak perlu takut karena Tuhan tahu yang terbaik buat dirimu. Kalau memang yang intinya Tuhan memberikan itu yang terbaik buat dirimu, ya sabar dan tenanglah. Kenapa? Karena apa? Dikatakan di pengkhotbah, semua indah pada waktunya. Percaya aja bahwa suatu kali Tuhan akan memberikan apa yang aku inginkan. Ketika apa? Ketika kita mau bersukacita dalam Tuhan. Mazmur yang mengatakan itu, bersukacitalah karena Tuhan, sebab Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan yang diminta hatimu, yang diinginkan hatimu Tuhan berikan.
Jadi maksud saya adalah marilah kita semua bergembira. Bergembira bukan karena apa yang kita terima, itu bergembira, tapi karena Tuhan udah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Itulah maksudnya. Itu yang berbicara mengenai ayat 25. Nah, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Itu ya 26 ya benar. Nah, rasa takut, rasa panik dalam hidup kita ini kadang-kadang membuat kita jadi salah kaprah. Lantas Pak Dian, apakah rasa takut itu salah? Enggak. Kenapa rasa takut enggak salah? Gini ya, contohnya nih misalnya anak-anak nih. Anak-anak, terus kita suruh, jangan pegang ya kompor, nanti meledak, nanti panas, jangan pegang ya kuali itu. Itu rasa takut yang bagus. Tapi ketika rasa takut itu membuat kita jadi bingung mengambil keputusan, terus kita akhirnya mengambil jalan pintas dan segala macam, menimbulkan kengerian-kengerian yang gak perlu dalam hidup kita, menjadi roh ketakutan, itu adalah yang salah. Kenapa? Ketika kita memandang ketakutan itu dan kita merasakan ketakutan itu, maka Tuhan jadi hantu dan hantu jadi Tuhan, seperti yang dialami murid-muridnya. Kenapa mereka menganggap itu hantu? Karena mereka ketakutan. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, kalau ada masalah dan segala macam, yang pertama kali harus saudara lakukan adalah mari kita datang pada Tuhan. Gitu loh. Jangan panik, jangan merasa takut, jangan langsung misalkan telepon siapa gitu yang bisa menyelesaikan persoalanmu. Telepon dulu lah ke surga. Bacalah Alkitab. Nanti ketika kita membaca Alkitab dan kita tenang dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban pada kita, supaya kita nggak jadi salah menganggap Tuhan itu adalah hantu, hantu adalah Tuhan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu terjadi karena kita belum mengenal Allah. Pengenalan sama Allah itu nggak sempurna. Contohnya seperti ini. Pada saat itu, kenapa murid-muridnya mengatakan bahwa itu hantu? Ya karena mereka takut. Yang kedua karena mereka belum mengenal Tuhan secara sempurna. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Poin pertama, ya marilah kita mengenal Tuhan secara sempurna. Itu ya. Mengenal Tuhan secara sempurna maksudnya seperti apa Pak? Ya baca Alkitab. Berapa banyak dari sini kita yang saat teduh? Secara jujur, masih saat teduh? Secara pribadi? Udah enggak lagi? Atau on off? Nah, saya memberikan semangat kepada teman-teman semua. Marilah kita saat teduh Bapak Ibu. Ya, saat teduh itu kan membangun hubungan antara kita dengan Tuhan. Bangunlah mesbah keluarga. Bagi yang udah berkeluarga, marilah ajak suami atau ajak istri anak-anaknya untuk berdoa pagi hari. Itu karena apa? Karena mujizat itu akan lahir daripada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, jadi dari sekarang saat teduh pribadi, misalkan malam hari, mau itu pagi hari, mau itu kapanpun yang saudara rasa, saudara bisa. Ya mungkin pada saat jam istirahat, mungkin ada yang menjaga di properti dan segala macam, ya gunakan. Bahkan di mobil pun dan segala macam bisa gunakan. Mari kita pakailah waktu-waktu kita gitu loh. Tuhan kan gak minta waktu kita 24 jam. Ya kan? Tuhan kan gak minta seperti itu kan. Tuhan minta waktu kita hanya singkat aja. Ya. Terus yang ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini sekaligus poin terakhir dari yang mau saya sampaikan hari ini. Kalau saudara baca, lalu Petrus berseru dan menjawab, "Ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Gimana Petrus bisa jalan di atas air? Gimana? Ketika Petrus memandang Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air. Nanti saudara lihat di bawahnya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, kapan dia jatuh? Ketika dia melihat masalahnya. Jadi kalau hari ini misalnya saudara punya masalah dan segala macam apapun yang saudara hadapi, pandanglah yang pertama Tuhan. Ya, kalau kita kan Allah Tritunggal, tapi ada Tritunggal yang membuat kita itu selalu merasa down. Yang pertama apa? Masalah atau keadaan. Yang kedua apa? Diri sendiri. Yang ketiga orang lain. Sama seperti Petrus. Petrus ketika dia memandang Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, ketika dia melihat tiupan angin, maka dia tenggelam. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara hari ini? Jangan pernah lihat yang namanya masalahmu.
Gitu loh. Ketika kamu melihat masalahmu, kamu merasa akan masalahmu lebih besar daripada Tuhanmu. Kau lupa bahwa kau punya Tuhan yang lebih besar. Tapi seakan-akan masalahmu itu jauh lebih besar. Terus setelah melihat masalahmu, terus kau lihat dirimu sendiri. Gitu loh. Dirimu sendiri, ya kayaknya masalahku itu gak mungkin ku selesaikan lah. Aku cuman hanya kayak gini ya kemampuanku. Udah gitu jumpa lagi sama orang lain. Terus kau cerita masalahmu, iya loh aku ditinggalkan pacarku blablabla segala macam. Kau cerita pula sama orang yang gak dalam Tuhan. Selesailah kita. Ya kan? Gitu kan? Kira-kira gitu ya. Maksudnya kita memandang masalah kita, terus kita iya ya, apa aku kurang cantik kah? Apa aku gak bagus kah maka ditinggalkan pacarku? Terus habis itu kita ngomong lagi ke orang lain dan segala macam. Iya masuk si Anu gini-gini segala macam. Akhirnya makin terpuruklah kita dalam masalah. Kita punya Tuhan. Harusnya ketika kita mengalami masalah dengan pacar dan segala macam, ini bisa konteks pacar, ada konteks masalah lebih besar lagi. Kita berdoa aja, Tuhan, aku serahkan seluruh permasalahanku dalam tangan Tuhan. Aku tahu biar kehendak-Mu yang terjadi. Kalaupun misalkan intinya dia bukanlah jodohku, aku yakin dan percaya Tuhan akan sediakan yang lebih baik untukku. Ketika kita bisa berpikir seperti itu, hidup ini jadi lebih mudah enggak? Lebih mudah. Cuman kita selalu berpikir bahwa aku harus apa ya? Aku kayaknya gak bisa lah aku kayak gitu-gitu dan segala macam. Ya kau gak bisa, aku tahu, aku pun gak bisa. Gitu loh. Bahkan Pak Dian pun gak bisa menyelesaikan masalahmu, atau siapapun gak bisa menyelesaikan masalahmu. Hanya Tuhan yang mampu. Ya, itu aja hari ini sharing firman kita. Jadi ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk tidak takut tidak takut terhadap masalah supaya bisa tenang dalam pergumulan. Yang pertama, mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Dengan cara apa? Baca firman, saat teduh, renungan mesbah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa tenang dalam pergumulan adalah apa tadi? Pandanglah Tuhan, bukan pandanglah keadaan diri sendiri maupun orang lain di sekelilingmu. Sebab tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalahmu. Makanya pada Tuhan kan firman juga di sini, janganlah bergantung kepada orang lain. Itu firman Tuhan, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Semoga memberkati kita semua. Saya harapkan pemahaman kita tentang Tuhan itu adalah pemahaman yang benar bahwa Tuhan kita itu baik. Ya, saya senang mengabarkan hal ini, mengabarkan bahwa Tuhan itu baik gitu loh. Itu aja yang saya misi saya sebenarnya dalam hidup ini. Ya, saya ada pelayanan di YouTube juga, namanya DCA Ministry. Di situ saya melayani melalui online. Ya, di YouTube saya pribadi itu saya menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup ini, gitu loh. Sama seperti yang dibilang Kevin tadi. Kalau ditanya, saya STH enggak, sekolah Alkitab enggak. Cuman saya hanya bilang seperti statement yang disampaikan Kevin tadi. Saya hanya rindu melayani Tuhan, enggak lebih enggak kurang. Yang saya harapkan enggak ada apa-apa. Kalau orang berpikir secara manusiawi dan segala macam, untuk apa Pak Dian melayani, untuk apa Pak Dian menyediakan tempat untuk kita bisa berdoa dan berkumpul? Untuk apa Pak Dian melayani secara online dan segala macam? Ada gak implikasinya secara materi? Enggak. Karena cuma satu hal, Tuhan udah memberkati saya terlebih dahulu. Sesimpel itu. Terus apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Gitu loh. Jadi datang kemari pun Bapak Ibu jangan merasa berat hati. Jangan merasa kalau aku gak datang kemari itu seakan-akan aku nanti dilihat Pak Daniel sama Bu Yola atau yang lain kayaknya aku gak datang ibadah. Jangan. Justru Bapak Ibu datang ke tempat ini karena Bapak Ibu sudah merasa bahwa Tuhan itu sudah melakukan yang banyak dalam hidupku. Dan aku hanya menyerahkan sedikit waktuku. Janganlah sampai Tuhan berkata seperti dia berdoa di Getsemani sama murid-muridnya. Apa yang dikatakan Tuhan? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Itu kan kata Tuhan kan? Nanti bacalah di firman-Nya. Di doa Getsemani dikatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Itu kata Tuhan. Jadi saya mau katakan sama Bapak Ibu, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam juga? Dan itu hanya di hari Jumat. Sementara harimu Senin sampai Minggu dan segala macam. Ya kalau misalkan ke ibadah, kalau online ibadahnya gitu loh. Dibandingkan semua pekerjaanmu yang begitu banyak. Itulah kerinduan saya. Makanya ketika misalnya saya membuat tempat ini, kemudian saya juga membuat pelayanan via YouTube dan segala macam, sharing di Instagram segala macam tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan lakukan. Simple adalah motivasinya hanya untuk Tuhan,
terima kasih untuk segenap berkat yang telah kau berikan kepadaku. It's my turn. Inilah giliranku untuk memberikan, sekalipun itu Tuhan, aku tahu apa yang kuberikan itu jauh daripada yang Tuhan harapkan. Iya, aku tahu. Tapi aku mencoba memberikan yang terbaik yang bisa aku berikan Tuhan. Itu pun tidak mulus. Itulah maksudnya. Itu pun tidak mulus. Karena yang namanya pelayan ini kan ada up and down-nya. Kadang-kadang misalnya yang bantu gak bisa dan segala macam. Ada. Itulah maksudku. Makanya saya dorong hari ini pemahaman kita tentang Tuhan itu benar. Mari kita kenal Allah itu sebagai sosok yang baik. Kalau saudara datang ke tempat ibadah bukan karena intinya mau diberkati, bukan, tapi karena sudah diberkati, dan kemudian berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka apapun yang kau inginkan, Tuhan akan berikan, selama itu sesuai dengan kehendaknya. Itu aja. Tapi kalau pun itu gak diberikan, ingatlah suatu hal, bahwa rancangan Tuhan lebih rancanganku. Sesimpel itu. Kalau kita bisa ingat ini dalam hidup kita, dalam hati kita, apapun kehidupan kita, apapun masalahnya, semuanya akan gampang. Jadi gak ada itu dibilang ikut Tuhan itu susah, mengikul salib. Iya, saya tahu mengikul salib dan segala macam, tapi intinya ikut Tuhan itu indah. Itu aja, ya. Semoga memberkati, bisa dibawa pulang firman ini dalam hati, bisa di-sharingkan juga ke teman-teman semuanya, supaya teman-temannya bisa bertumbuh dalam